warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Coba semangat pagi. Pagi luar biasa hebat. Ya, masih kali ini pertemuan yang kedua, modul ajar 2, kita masih akan membahas tentang teladan Asmaul Husna. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mohon satu ketua kelasnya untuk maju ke depan, pimpin doa. Ayo maju ke depan, pimpin baca doa sebelum belajar. Ya. Teman-teman, kita sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, saya absen. Aditya Nugraha hadir. Aprilia Safira hadir. Al-Fahri Aliza. Berarti yang lain hadir semua ya? Ya? Oke. Baiklah. Masih siap? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Ya, oke, sekarang kita masuk materi yang akan kita bahas, yaitu Al-Malik. Ya, saya mau tanya, Asmaul Husna itu ada 9
99 ya. Jadi yang dibahas kemarin, minggu kemarin ada 5. Masih ada yang ingat? Masih. Siapa yang ingat? Ayo, siapa angkat tangan? Angkat tangan, satu saja. Apa? Ayo, siapa namanya? Nabil, apa ayo? Al-Malik, ya, Al-Malik. Siapa lagi? Ayo. Al-Qudus. Siapa lagi? Ayo, Fari. Al-Mu'min. Siapa lagi sini? Ya. Assalam. Siapa lagi? Satu lagi. Ya, itu. Apa? Al-Aziz. Ya, jadi yang kita bahas kemarin itu Al-Malik, Al-Aziz, apa lagi? Al-Qudus, Assalam, Al-Mu'min. Jadi masih ingat ya, kita akan bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan sini. Kita yang pertama Al-Malik ya. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur segala urusan makhluknya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Ya, jadi kenapa Al-Malik dikatakan Maharaja? Itu salah satu nama Allah yang sangat mulia. Karena yang punya hak mengatur kehidupan di dunia ini hanya Allah. Yang punya hak menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Kita sebagai hambanya, kita sebagai umatnya hanya mengikuti perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Al-Malik. Yang itu yang akan kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita meneladaninya, bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua yaitu apa? Ayo. Al-Aziz. Tahu artinya Al-Aziz? Al-Aziz? Ya, ini. Al-Aziz adalah, perhatikan. Ya. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zat Allah, mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal ya segala kemuliaan, dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yaitu Al-Aziz artinya apa? Yang maha Tinggi. Jadi yang berhak memberikan kemuliaan itu bukan manusia, tapi yang berhak memberikan kemuliaan kepada hambanya, kepada manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal melaksanakan perintahnya. Bagaimana cara kita ini mendapat predikat mulia di mata Allah? Itu dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Bagaimana cara kita untuk menjadi mulia di hadapan Allah? Kita harus rajin melaksanakan sholat. Itu salah satu kunci kesuksesan agar kita dimuliakan oleh Allah, agar kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang berhak untuk memuliakan manusia dan menjatuhkan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Al-Qudus. Artinya apa? Maha suci. Ya. Al-Qudus, zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Ada satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari keserupaan. Jadi maha suci. Apa? Maha suci. Jadi kalau sudah dikatakan maha suci, Allah maha suci, jadi tidak ada yang menandingi kesucian. Ya, jadi yang bisa membuat seseorang itu dia tersungkur, dia kotor, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah maha suci. Jadi tidak bisa ada yang menandingi kesuciannya.
Jadi kita sebagai makhluknya wajib melaksanakan perintahnya, mengikuti perintahnya. Apabila kita mau sholat, ya kita harus berwudu, mensucikan diri kita agar ketika kita menghadap sama Allah nanti apa? Kita tidak jadi yang kotor, kita jadi bersih, ya. Apa tadi? Al-Qudus, Maha Suci, ya. Itu yang kita terapkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjaga kesucian kita? Bagaimana kita cara menjaga hati kita agar bersih, ya? Tidak apa? Tidak ngomongin orang, tidak menfitnah orang, tidak iri dengki sama orang. Itu salah satu menjaga kesucian hati kita yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesuciannya itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi bagaimana cara kita menjaga hati kita agar kita tidak kotor, ya? Hindarilah hal-hal yang kiranya membuat hati kita itu jadi kotor. Misalnya contoh, kalau kita tidak suka sama orang, itu salah satu hati kita kotor. Artinya apa? Penyakit hati. Orang beli ini kita ini, orang beli itu kita. Jadi kita harus selalu apa? Berprasangka baik, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Assalam. Apa artinya? Maha sejahtera. Maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat. Jadi maha sejahtera. Jadi yang bisa bikin orang kaya, yang bisa bikin orang miskin itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bangkrut, orang kaya, orang miskin, Allah yang bikin. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Sejahtera, Allah Maha segala-galanya. Ya, jadi kita sebagai hambanya harus berusaha bagaimana Maha Sejahtera ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya hidup saya ini jadi kaya, tidak kekurangan, ya selalu berkecukupan. Dengan cara apa? Berusaha mencari rezeki. Jadi begitu. Inilah yang akan kita terapkan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Maha Sejahtera. Supaya apa? Hambanya ini tidak jadi orang yang susah. Oke. Selanjutnya yaitu apa? Al-Mu'min, Maha memelihara. Ya, Al-Mu'min Maha memelihara. Artinya sini Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rasa aman terhadap makhluknya. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita ini rasa nyaman, rasa aman, ya. Karena Allah Maha memberi kenyamanan. Jadi tinggal perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita berbuat baik sama orang agar orang itu nyaman? Bagaimana cara kita menghargai orang tua kita, menghargai sesama teman kita. Supaya apa? Supaya nyaman. Ya, jadi itu. Bisa dipahami? Itu tadi yang keberapa? Yang kelima. Oke. Sampai di sini Pak Guru mau tanya. Bagaimana cara mengamalkan tadi Al-Malik apa artinya? Maharaja. Ya, ulang. Asmaul Husna yang kita bahas pada siang hari ini ada berapa? 5. 1 apa? 2 3 4 5
amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, Maharaja. Apa Maharaja? Artinya? Al-Malik Maharaja. Jadi bagaimana cara kita menghargai orang, ya? Begitu juga bagaimana cara kita menghargai diri sendiri agar orang lain tidak merendahkan kita. Jadi kita belajar dari teladan Asmaul Husna tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Ada yang tanya? Sudah paham semua? Iya. Jadi mungkin ini pertemuan kita ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita jalankan dengan sepenuh hati. Ya, sebelum kita akhiri kita menyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya Buka tutup? Apa? Ayo 1, 2, 3 sama. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, selalu tertawa. Ha-ha. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kurang semangat lang. Salam PPK.